Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Shalom. Shalom Aleichem B'Shem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ya, sungguh luar biasa pagi hari ini kalau kita boleh masuk di dalam perjamuan kudus kembali ya. Saya kembali lagi mengingatkan dengan tidak bosan-bosan setiap minggu pertama bahwa ketika kita berjamuan bukan hal yang main-main ya, tetapi benar-benar hal yang luar biasa. Kita terus mengingat kita ditebus oleh Kristus ya. Itu adalah hal yang luar biasa untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada makna yang luar biasa dalam perjamuan kudus ini ya. Kita mengingat, kita menghayati dan menghidupi Kristus dalam hidup kita ya. Sering kenapa saya katakan mengingat, karena sering kita itu lupa ya. Kadang berpaes wajah ibu-ibu, bapak sih nggak terlalu ya kan, mau ke gereja, mau ke pasar, mau bangun tidur bisa mari mandi sampun iyam ngoten niku, terus madhep kaca ngeten ya toh, terus dandan wis mari kabeh, wis alisan, wis iki wis bengesan menger-menger ngono barang. Kadang ya iso lali, wong aku dhewe ya ngono, aku bar alisan keluar kamarnya ambek timur ya, putuku digudho ngene. Omak belum pasang alis ngono ya lari. Mosok padahal bar gawe gitu ya. Masa saya melihat aku sudah gitu loh, lupa. Makanya saya ambil kata mengingat, ini adalah yang pertama. Nah, kadangkala kita ketika masuk dalam perjamuan di minggu pertama, nanti minggu kedua, ketiga, keempat, kalau ada minggu kelima tambah dawa maneh biasae wis lali dengan bahwa Kristus itu sudah memanggil kita, menjadikan bagiannya, menjadikan anaknya. Itu kita itu kadang lupa. Apa kadang yang bisa membuat kita lupa? Masalah kita ya, pergumulan kita, beban berat hidup kita, perekonomian kita. Kadang kita itu lupa. Padha karo kuwi mau wis lisan bengesan menger-menger dilingne wong. Nah, masa tau bilang, sih ya. Kadang kita itu seperti itu. Tuhan, bebanku berat, terus lali nanti saudara yang lain mengingatkan, ya kan? Ora loh, enek Gusti Yesus yang bisa menguatkan kita, yang bisa menuntun kita, yang bisa memberikan jalan keluar buat kita. Masa tau? Nah ya, kadang kita itu lupa seperti itu. Tetapi pagi hari ini saya mau memberikan makna dalam perjamuan kudus ini. Kita selalu mengingat bahwa pengorbanannya itu luar biasa untuk kita ya. Ya kan, dosa kita yang sudah merah bak kain kesumba tadi pujiannya. Ya, saya teringat dulu waktu saya masih di GKJW. Ini selalu diutarakan oleh pendeta yang ada di atas mimbar. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seperti salju. Hal yang mustahil pada saat itu. Ya, di zaman itu, di zaman perjanjian lama, di zaman Tuhan Yesus, hal yang mustahil bisa lakukan itu. Mungkin kalau zaman sekarang so physically nggak aneh lagi kalau baju kita merah kita bisa pakai Baiklin, ya bener nggak? Kita bisa pakai Proclean, kita bisa pakai clean banyak banget ya. Tapi pada masa itu tidak semudah itu, makanya dikasihkan gambaran seperti itu. Sama dengan kita saat ini, kita sangat mudah ketika kita bersama dengan Kristus. Kita pengakuan di hadapannya, Tuhan, ini loh dosaku, aku selalu mengingat akan Engkau. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar anugerah-Mu dalam hidupku. Itu sudah lebih dari hidup. Amin. Yuk, kita baca yuk di dalam Lukas 22 ya, ayat 19. Mungkin Pak Wid bisa mempersiapkan diri ya.
Ya, Lukas 22. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Ini adalah penggenapan, ya, penggenapan karena sebelum Yesus disalibkan mencurahkan darahnya untuk kita. Ya, di dalam Yeremia 31 ayat 31 sudah dikatakan sesungguhnya akan datang waktunya. Ini 700 kalau enggak 750 tahun sebelum Masehi, ya. Di Yeremia sudah dikatakan sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ada perjanjian baru dan kita ini adalah Israel rohani. Perjanjian baru sudah digenapi, Yesus sudah mati buat kita. Ya, dikatakan di Lukas 22 ayat 19-20 ini, dia berikan hidupnya luar biasa. Masih ingat dulu waktu Mas Abraham menyampaikan tentang perjamuan, dia katakan, seorang bapak mana sih ketika tidak ada lagi makanan, dia bilang sama anak-anak, wis gak ono panganan iki, wis entek, wis kabeh wis entek, sawah ya wis gak usah panen, kebon ya wis ora enek, ono emek rawe nek arep mbok pangan kowe gatel kabeh. Yang ada satu-satunya adalah tubuh Bapak. Ini loh makanan wis encelen-encelen Bapak. Ada Bapak yang seperti itu? Belum ada di dunia ini selain Yesus. Dia katakan inilah tubuhku, inilah darahku. Dia berikan untuk orang-orang yang dikasih. Dan orang-orang itu sebenarnya tidak layak untuk menerimanya, tidak patut untuk mendapatkannya. Terlalu besar dosa kita, terlalu besar pelanggaran kita, terlalu besar kita melukai hati Tuhan. Tetapi Yesus sangat mencintai kita. Dia berikan dirinya. Makanya ketika saya pertama kali Tuhan angkat saya, Tuhan terima kasih, saya nggak layak loh Tuhan untuk menjadi bagianmu, ini sangat nggak layak Tuhan. Tapi Tuhan angkat saya dari kehidupan yang tidak baik untuk ditaruh menjadi anaknya. Terlalu besar kasihnya untuk kita, bener gak? Dan itu sangat luar biasa. Nek bapak-bapak dunia paling isoke pengen tok wis talana wis yo dosane bapak iki cek mandek nang bapak enak kono aja sampe ngrasakno dosane bapak. Bapak gelem kerja, bapak iso nyambut gawe, bener gak? Ada gak di sini bapak-bapak yang kayak gitu? Ada. Tapi nggak ada. Terus bapak ini wis ngene Marina, pupuku iki lak gede anak, kain barbecue ae cukupan gak apa-apa dagingnya no. Nggak ada. Yesus luar biasa untuk kita. Dan hari ini Prapaskah mengingatkan kita pengorbanannya yang luar biasa, pengorbanannya yang terlalu besar untuk kita, mengingatkan kita kembali. Ya, mungkin kalau kita ya lebih dikenal dengan karismatik, ya, Prapaskah tidak terlalu tidak terlalu dikenang-kenang yang banget gitu loh ya. Tetapi kalau di saudara kita yang di Katolik, mungkin Protestan masih gitu ya. Jadi dulu ketika saya sudah benar-benar ditarik sama Tuhan, ketika Prapaskah itu 40 hari sebelum Paskah saya sudah puasa pasti itu. Dan kalau di saudara kita Katolik itu puasanya itu kan pantangan. Jadi misal Bapak Ibu sukanya makan tempe dipenyet sampai sambel. Nah, itu pantangan untuk 40 hari di masa Prapaskah itu. Ya, pantangan makan itu caranya. Kalau saya enggak, dulu wes aku tak banterno poso jereng gitu ya. Sekali waktu saya saksikan berulang-ulang di tempat ini, menjelang Prapaskah saya puasa, saya berdoa, saya bilang bukan kesombongan ya, tapi saya tuh gini, sampai sapi loh si penyiksaanmu itu Tuhan Yesus, sampai kayak apa sih penyiksaanmu itu Tuhan Yesus, kok sampai seperti ini buat aku.
mengingat seperti itu, lalu saya penyembahan, saya hanya bisa penyembahan, lalu saya sekali lagi saya saksikan supaya mengingat terus gitu ya. Ya, ini terjadi, roh saya dibawa Tuhan ke masa di mana penyiksaan itu satu dolorosa terjadi di sana. Saya cukup jauh sebenarnya dari tentara-tentara Romawi itu, tapi saya bilang, walah ngono ae lah kok tentara Romawi itu dia ayunkan cambuknya, ujungnya mengenai lengan saya. Lalu di tengah-tengah penyembahan itu saya jerit setengah mati, dan saya melek, ternyata memang benar-benar biru gitu loh, benar-benar biru dan besar banget. Nah, itu kalau sekarang dikatakan istilahnya stigmata, kita dibawa kepada masa itu dan mengalaminya. Nah, biasanya kalau sudah jauh dari bulan April itu dia semakin mengecil birunya, dan sampai hari ini masih ada. Kalau sudah menjelang Prapaskah gini birunya masih besar, sekarang semakin membesar gitu. Nanti kalau mau lihat delok tanganku rapopo, tapi aja ngene rek, saya deloki tanganmu. Saya tunjukin ini masih ada, dikasih Tuhan pengingat. Itu satu, mengingatkan terus buat saya betapa sengsaranya Yesus dan betapa besarnya kasihnya, terlalu besar untuk kita. Kita diingatkan terus bahwa kasih Tuhan itu tak pernah ada habisnya, ya. Kalau di lagu tadi di refnya kan dikatakan bahwa nama kita ketika kita mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, nggak apa-apa Linda, mungkin lagunya belum dihapus tadi yang ada kata-kata lagu terakhir, ada kitab kehidupan. Di sana nama kita, ketika kita tidak menghujat dan keluar dari Tuhan Yesus, nama kita itu tertulis dalam kitab kehidupan. Tadi lo lagu nih, ini nggak pernah? Piye mau lagu nih piye? Embo aku ya cerita krungu pisan iki yo halah. Tak kok hapus namaku iki piye? Iki mau lagune piye to Mbak Neke? Oh lali aku wisan. Aku ambek ngantuk ora jadi aku ya rada-rada piye ngono lho ya. Nama kita tak kok hapus. Tuhan tak akan hapus namaku dari kitab kehidupan selama kita tidak keluar dan menghujat Tuhan Yesus. Kalau kita keluar, kita menghujat nama Tuhan dalam artian, yaitulah paham toh, maksud saya paham toh, ya sok diomongno aku kena pasal penghinaan agama, penistaan barang ngono kae lho ya. Nah, itu nama kita terhapus dari kitab kehidupan, dicoret sama Tuhan, seret gitu. Lalu di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan masih kesempatan buat hidup kita disadarkan kembali. Lalu kita kembali ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, iki lho aku anakmu yang terhilang. Aku kembali Tuhan. Aku datang lagi Tuhan. Aku datang lagi dalam hadirat-Mu. Nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan, tetapi nama kita akan ditulis di dalam kitab anak domba. Jadi masih ada pengampunan selama belum innalillahi rajiun, itu masih ada pengampunan. Nama kita akan ditulis dalam kitab anak domba. Anak domba. Anak domba, ya. Jadi nggak apa-apa, ya. Jangan berkecil hati saudaraku yang pernah mengingkari janjimu kepada Tuhan, nggak masalah kok. Nama kita tetap ditulis di dalam kitab anak domba. Nanti akan Tuhan Yesus yang nyatakan, ya. Itu seperti itu, ini mengingatkan kita, ya. Kita yang sudah setia, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Nama kita sudah di dalam kitab kehidupan, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Anak kita, menantu kita, saudara kita, orang-orang yang kita kenal, terus sampaikan setia kepada Tuhan, ya. Itu penting banget. Nggak apa-apa kalau sudah terlanjur, kan kemarin kita nggak ngerti
Bu, yang kemarin kan saya nggak ngerti, Bu. Oke, nggak apa-apa, ada pengampunan. Tetap kok namamu ditulis di dalam kitab kehidupan. Nggak usah berkecil hati. Oke? Mungkin ada beberapa ya yang saya tidak tahu bagaimana, tetapi ada yang saya tahu dengan sungguh. Tetapi yakin percaya namamu ditulis dalam kitab Anak Domba bersama dengan Kristus. Kita mengingat perjamuan ini, ya. Dan ketika kita mengingat, kita menghayati bahwa pengorbanannya itu sangat luar biasa, ya. Bukan hal yang main-main lagi, saudara. Ya, selalu saya katakan, saya kalau perjamuan gini, apa ijelnya hari Mas Yohanes? Mas Yohanes yang minggu pertama. Saya tuh kalau minggu pertama itu sudah semalam-malaman tidurnya udah nggak ini, saya terus penyembahan. Gue keturun mana itu penyembahan, terus Tuhan persiapkan hambamu, Tuhan layakkan hambamu, Tuhan kuduskan, layakkan Tuhan gitu. Nanti sama Tuhan diingetin lagi, kamu tahu gak? Dulu itu kamu kalau sudah Sabtu malam minggu gini ngapain kamu di gitu? Aduh Tuhan, jangan diingatkan dong yang lama-lama gitu. Enggak, saya nggak mau Tuhan gitu ya. Nangis keturun, amin melek mana gitu. Jadi semalam seperti itu ya. Dan ini hal yang luar biasa yang paling saya takutkan adalah tadi pagi biasa saya masak nasi. Di tengah-tengah masak nasi gini, waduh, saya panggilan yang tidak pernah bisa ditunda. Aduh, sakit perut ke belakang. Mulai 4:30 pagi sampai tadi berangkat ada kalau 15 kali. Saya udah bingung. Terus celiut Tuhan, lah ini gimana ini Tuhan? Apa tak minta siapa ya menggantikan? Roh Kudus bilang enggak, tugasmu. Aduh, terus saya mesti ngapain ini Tuhan? Ya, gitu. Tadi ada yang ngingetin saya gitu, Bu, minum Pocari gitu. Waduh, minuman yang paling tidak saya suka ini, saya itu gak suka banget gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Ya udah, saya minum, Tuhan mampukan saya. Dan Tuhan mampukan gitu. Saya menghayati betul ketika kami mengingat akan pengorbanan. Hayati Yesus luar biasa. Prapaskah ini kita sungguh-sungguh siapkan hati, masuk di dalam perjamuan kudus. Dan karena bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Benar ya? Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ditulis lagi di 1 Petrus. Oleh bilur-bilurnya kita ini sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita ini dipulihkan. Oleh bilur-bilurnya kita ini disucikan. Amin. Hayati sungguh. Saya sedih banget kalau ada orang sudah perjamuan kudus, perjamuan ngene ayo meneh ae. Sasi ngarep cek enek ngono. Ya nek sampean iso sampai sasi ngarep, lah nek moro pas mulai cek sasi ngarep tapi cek kurung minggu pertama sampean terus pulang dipanggil ngono be. Ya kan? Hayati, oleh bilur-bilurnya kita sembuh, oleh bilur-bilurnya kita dipulihkan, oleh bilur-bilurnya kita dibangkitkan. Semangat terus untuk Tuhan. Menghayati betul. Ketika kita makan roti, itu bukan perlambang. Itu adalah tubuh dan darah Kristus. Amin. Benar-benar. Ini luar biasanya Tuhan kita. Kasihnya sangat luar biasa. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, introspeksi diri sendiri, memeriksa di dalam diri kita sendiri. Introspeksi, memeriksa di dalam, bukan ekstrospeksi. Gak penting ekstrospeksi. Artinya mengoreksi orang lain. Gak penting melihat orang lain. Gak penting melihat orang yang ada di sekitar kita. Lah kuwi lho, uripe panggah kaya ngono ae apa enggak aku ae sing disalah-salahne. Gak penting. Yang penting ke dalam diri kita. Ayo kita penyelesaian dengan Tuhan. Layakan dan kuduskan aku Tuhan.
Kalau kemarin memang benar-benar aku ini sudah melakukan hal yang mendukakan hatimu, ampuni aku Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Roh Kudus bilang apa? Iya nak, tak ampuni gitu ya. Misalnya nek awake dhewe iso krungu ngono kae. Nggih, leres napa mboten? Wis diampuni, bareng melek eling wong liya sing sudah menyakiti hati kita, yang sudah melukai hati kita, yang sudah menyinggung kita. Tuhan, aku itu dengan si A, dengan si B, dengan si C, dengan itu orang itu yang sudah melukai hatiku, aku bisa Tuhan mengampuni, aku bisa Tuhan memaafkan. Neng, ojo ndelok ning arep mataku, pret. Nggih Pak nggih. Saiki pertanyaan tak balik. Tuhan bilang gini, ketika kita bilang Tuhan ampuni aku, kuduskan aku, sucikan aku, terus Roh Kudus bilang, iya nduk, iya le, kowe wis tak ampuni, wis tak sepurakne. Neng, iki sing ngomong Roh Kudus misale ngono lho. Neng, kowe ojo ning ngarepku. Nyengkreh kowe teko hadapanku. Aku tidak pernah mengenal kau. Piye? Pertanyaanku. Ojo dijawab ning aku, jawaban dhewe. Bener enggak? Enggak bisa. Syaratnya hanya satu, mengampuni dan mengasihi, lalu memberkati. Lepas, bebas kita. Bener enggak? Amin. Wis masih ketemu wonge, soke ae masih wonge tau ngeplak kene, nganu kene ya. Bener enggak? Nek ndak, itu bukan penyelesaian. Ayo kita pemberesan. Betul? Pagi hari ini kita mengingat dan menghayati akan pengorbanan. Tetapi sebelum masuk itu, ayo kita pemberesan dengan Tuhan. Tuhan, Engkau mengampuni aku. Aku pun mengampuni orang yang bersalah padaku, yang sudah melukai hatiku, yang sudah membuat hatiku menjerit, yang sudah membuat hatiku menderita. Ampuni Tuhan. Aku mau memberkati dia, aku mau mengasihi dia. Aku mau pemberesan dengan orang-orang ini. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Amin. Berbahagialah setiap kita. Persiapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita mengingat bahwa pagi hari ini adalah pengorbanan Kristus. Hayati Prapaskah saat ini, persiapkan sungguh hatimu di hadapan Tuhan. Tetapi sebelum mengambil bagian itu, mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Mohon ampun kepada Tuhan. Lalu memaafkan orang-orang yang pernah melukai kita, orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah menindas kita, supaya kita benar-benar layak di hadapan-Nya. Tundukkan kepala kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Aku mau mengasihinya Tuhan. Aku mau memberkati orang-orang itu Tuhan. Sebab aku mau diberkati Tuhan dengan yang jauh lebih besar. Inilah kami Tuhan. Bapak Ibu bisa berdiam diri. Nyatakan dirimu di hadapan Tuhan. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu dengan kasih-Mu dalam hidup. Tetap berdiam diri biar singer memujikan Bersihkan hatimu dengan suci cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah
bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu. Terbayang layak untuk bersamanya, tubuh dan darah. Tempat yang layak, Tempat yang layak untuk bersamanya, tubuh dan darah. sekali lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan, tempat yang layak. Tempat yang layak untuk bersamanya. Jadikan hati kita tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Sembah Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Jangan ada yang berdiam diri. Naikkan pengagunganmu, naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Naikkan pengagunganmu, dahsyatnya Allah kita. Haleluya, haleluya. Layakkan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sucikan diri kami Tuhan dari segala yang tidak layak di hadapan-Mu, untuk boleh tubuh dan darah Kristus bersemayam dalam kami. Jadikan kami pewarta-pewarta kerajaan surga. Jadikan kami terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan pagi hari ini kami siap untuk diberkati Tuhan. Jika tadi kami datang ke tempat ini Tuhan, karena kami rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, memuji, mempermuliakan nama-Mu di hari pertama dalam 1 minggu ke depan. Tetapi ketika kami masuk di dalam perjamuan kudus, Engkau yang mengundang kami Tuhan. Engkau yang membawa kami masuk semeja dan sehidangan dengan-Mu. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, jadikan kami istana hati. Jadikan kami pewarta-pewarta kebenaran firman-Mu. Kita tetap duduk, kita pujikan sekali lagi pujian. Jadikan
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan meminum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan meminum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Dalam keheningan Bapa kami mengucap syukur pada saat ini, sebab kami, anak-anak-Mu, gereja-Mu ini telah berkumpul kembali untuk mengadakan perjamuan kudus, untuk makan daging-Mu dan minum darah-Mu, dan mengenang akan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Engkau juga senantiasa mengingat kami, anak-anak-Mu yang selalu mengenang akan Engkau. Angkat roti lebih tinggi. Bapak, kami mengucap syukur untuk roti ini, sebab setiap kami yang di sini yang akan memakannya percaya dan mengaku inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur sebab Engkau telah memberikan Putra-Mu, dan kami mengucap syukur sebab bila mana kami makan tubuh Putra-Mu, kami beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Adapun pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengangkatnya, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan tubuh Kristus? Amin. Dengan tubuh Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Bapa, kami mengucap syukur untuk cawan anggur ini. Sebab setiap kami yang berdiri di sini yang akan meminumnya percaya dan mengaku inilah cawan perjanjian yang baru oleh darah-Mu. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau telah mengadakan perjanjian ini, dan kami mengucap syukur sebab oleh bilur-bilur Putra-Mu kami telah sembuh. Amin. Kemudian Yesus mengangkat cawan anggur, mengangkatnya, mengucap syukur atasnya, dan menyerahkan pada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah cawan perjanjian yang baru yang oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku." Angkat cawan kita, Bapak, kami mengucap syukur. Bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dengan darah Kristus. Amin. Dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur sebab kami telah mengadakan perjamuan ini. Kami telah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, mengenang akan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kami.
namun Kau lebih memperhatikan gerejamu ini dan gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi. Kami mengucap syukur untuk damai sejahtera-Mu yang telah Kau tinggalkan bagi kami, dan Roh Kudus-Mu yang telah Kau utus dengan perantaraan Tuhan kami. Oleh karena pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersukacita dan mengucap syukur. Oleh sebab itu, kami semua jemaat GBT Krisalom ini akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.